Hai, welcome back to my channel SKS 369. Senang sekali berjumpa lagi dengan kalian semua. Saya doakan semua dalam keadaan sehat, bahagia, beruntung, dan berkelimpahan tiada tara. Baik, di kali ini kita membahas terkait dengan apa ya, Misri? Jadi kembali lagi bersama Misri. Apa kabar, Misri? Hai, kabar. Ya, tentunya di sini juga sharing lagi ya, yang dimana Misri akan menceritakan juga pengalaman dia bertemu dengan, kalau yang terkenal di Bali itu yang punya ilmu hitam dan ilmu sakti, apa itu? Lea. Ya, jadi Lea ini seperti apa menurut kacamata Misri, dan seperti apa Misri bertemu dengan Lea ini dengan wujudnya yang menyeramkan, atau memang tidak mendapatkan wujud yang menyeramkan tapi hal mistis yang sangat-sangat mengerikan yang Misri alami ketika ketemu dengan Lea ini, khususnya di Bali. Oke, Misri, silakan ceritakan. Oke, Doyan. Di sini saya menceritakan tentang setelah saya melahirkan. Kalau orang bilang, kepercayaan orang Bali nih ya, kalau anak pertama itu disenangi oleh Lea karena mempunyai aroma yang berbeda. Seperti apa ya kira-kira ya? Mungkin penciuman mereka berbeda ya, dengan aroma. Iya, dan setiap anak itu punya tanda kelahiran yang gini kan. Setiap anak itu mempunyai aroma khusus. Kayak ada yang disenangi, ada memang yang dikejar lah, itulah seperti itu loh ya. Nah, setelah beberapa hari kembali ke rumah dari rumah sakit, itu anak saya dari jam 12 sampai jam 3 pagi itu selalu nangis, dan itu kejadiannya berulang-ulang. Nah, kalau kita berpikir mungkin mereka memang jamnya bangun kayak gitu kan. Jadi setiap jam 12 sampai jam 3 pagi itu anak Misri terbangun dan menangis ya. Dan menangis seperti itu. Jadi itu berlangsung setiap hari. Dan beberapa kali setiap anak saya nangis. Nah, pintu kamar saya kan ada dua nih. Yang satu mau menuju ke toilet, yang satu lagi untuk keluar dari kamar. Nah, pintu yang dari kita mau ke toilet itu kan ruang terbuka ya, di luar. Itu gagangnya ongek-ongek sendiri. Oh. Gimana? Jadi lihat langsung sih. Iya, saya lihat langsung. Terus enggak gini? Enggak. Saya berusaha untuk tenang gitu. Dan itu terjadi berulang kali, bukan hanya sekali, berulang kali. Tapi bukan setiap hari ya, berulang kali, dan itu jamnya sama. Dan itu saya sembunyikan dari keluarga karena saya anggap jangan memberitahukan biar mereka tidak takut kan, seperti itu. Dan yang terakhir kali nih, suami saya ikut terjaga, dia ikut gadang pada saat itu. Dia yang gendong anak saya. Tiba-tiba pas anak saya nangis, gagang pintunya sama kayak gitu lagi. Saya pura-pura dong, angin gitu. Ternyata suami saya takut kan. Ya gitu, akhirnya kita bicara ke orang tua untuk ya biar tidak terulang lagi kan. Maksudnya biar tidak diganggu lagi gitu maksudnya. Ya, supaya tidak kembali lagi dia terus. Akhirnya bukannya kita tidak percaya dengan Tuhan. Maksudnya orang tua Misri mengetahui hal ini. Ya. Gimana? Kita kan bilang ke orang tua. Berarti orang tua Misri itu gini ya, maksudnya orang suci atau gimana? Ya, kalau dibilang orang Bali itu ya pemangku bapak saya pemangku lah gitu. Dan dia, nah kalau orang kan dia bapak saya tuh dah orang lampau itu ya, kalau dibilang orang desa, dia pasti tahu caranya. Ya, pengalaman pernah bertemu. Mungkin itu dari kacamata Bapak Misri yang tadi kita bahas di awal tuh Lea gitu ya. Iya. Dia mengetahui itu, yang mengganggu. Ya, dia mengincar anak saya. Tapi Misri nggak melihat sosok Lea itu pada saat itu. Karena saya tidak pernah mau membuka pintu saat pintu itu. Kalau kita buka, ya masuklah dia dong. Ya gitu. Oh gitu ya, Pak. Ya, karena kalau kita bilang itu hantu atau roh, seharusnya mereka tembus dong. Masuk dong. Oh ya, itu ya tandanya, buktinya. Berarti ini kalau dibilang jelema mentah gitu loh. Ya. Mungkin maksudnya manusia mentah gitu. Ya. Jadi orang manusia ya wujud, tapi dia punya ilmu hitam gitu. Ya, kayak gitu. Ini percaya nggak percaya loh beliau yang, karena tidak semua orang merasakan yang seperti ini gitu. Dan setelah saya bicarakan dengan bapak saya, nah bapak saya memberikan ide nih. Tapi bukannya kita tidak percaya dengan Tuhan ya beliau ya, tapi kita mencoba. Nah, apakah ini berhasil atau ini teman-teman semua, ini sebuah tips ya, yang dimana orang tuanya Misri, seorang pemangku ataupun orang suci, bahwa ada salah satu cara untuk menangkal yang namanya Lea. Gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa menjadikan sebuah pelajaran ataupun informasi, siapa tahu ada teman-teman yang masih diganggu oleh Lea. Mungkin ini yang akan disampaikan oleh Misri sebagai referensi kita, yang dimana terhindar dari gangguan dari Lea tersebut dan dijauhi dari Lea tersebut. Mungkin Misri bisa ceritakan apa yang disampaikan oleh orang tua Misri sehingga
tidak lagi diganggu oleh lihat tersebut. Ya, terima kasih Bloyan. Di sini bapak saya menyediakan darah ayam bisa. Pokoknya ini darah binatang lah. Kayak darah ayam, babi, ayam boleh, babi boleh gitu. Dan ini kenapa harus darah? Karena mereka mencium anak kita yang baru lahir itu berbau darah. Seperti itu. Makanya kita menggunakan darah. Dan itu ditempatkan di batok kelapa. Batok kelapa ya. Batok kelapa, dituangin darah di batok kelapanya dan diisiin medang di pohon-pohon bambu itu ada yang hitam-hitam bikin kita ngat nih ya. Yang bikin kita gatel. Kalau kita pegang itu bakalan gatel tangannya. Di pohon-pohon bambu itu kan ada yang kayak hitam-hitam itu ya. Apa namanya kalau bahasa Indonesia? Ya bahasa Indonesia. Saya tahunya medang aja namanya. Ya. Itu dicampur dan kita letakkan pada malam hari nih. Pada malam hari kita letakkan di 2 tempat. Yang satu depan kamar, yang satu di belakang depan toilet. Ya. Dan saya sudah titikkan nih tempatnya tepat di depan pintu yang ada gerakan ya tepat di depan pintunya itu. Dan ternyata besok paginya yang mengecek itu suami saya. Dia nanya, naruh batok kelapanya kemarin di mana? Ya saya bilang di depan pintu. Yang pertama kita cek adalah pintu belakang karena yang di sana kan yang sering interaksinya dari sana. Terus kita cek ternyata itu berpindah tempat. Aneh nggak Bloyan? Yang awalnya taruhnya di depan pintu lah itu berpindah ke got tempat pembuangan, got kecil kan dari toilet saya itu ada pembuangan got kecil itu, letaknya di sana, di situ. Dan itu kalau kita bilang kucing itu batoknya isi kelapa loh. Batoknya masih isi kelapa. Kucing yang menggesernya ataupun ada binatang yang lain gitu maksudnya. Kalau kita pemikirannya kalau kucing itu menggeser pasti berserakan dong. Darahnya itu berserakan. Kalau tikus itu tidak mungkin karena itu berat, ya kan? Darahnya lumayan penuh dari batok kelapa juga ya. Dan kita cek ternyata darahnya tidak berserakan. Medangnya pun bersih, tidak ada di kelapanya. Habis ya? Habis. Dan yang di depan kamar itu masih. Yang habis itu dan berpindah tempat itu yang di bagian belakang kamar dekat toilet. Oke. Ya ini teman-teman semua. Jadi yang disampaikan di situ untuk menghindari atau menangkal ya ini mungkin ada salah satu cara yang disampaikan tadi, yang dimana batok kelapa itu sudah dibentuk ya, jadi agar bisa suatu wadah. Untuk wadah seperti ini batok kelapa, setelah itu ada darah ayam ya, setelah itu ada medang itu kayak duri-duri kecil itu medang itu ada di pohon bambu biasanya ya, itu dicampur. Ada mantra khusus nggak Miss Ri? Enggak sih, saya cuma taruh aja. Apalagi nggak ada mantra khusus, ini mungkin sebuah referensi ataupun teman-teman yang mengetahui atau menemukan video ini mungkin ini adalah sebuah solusi ataupun ini adalah alam yang sudah menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa di video kali ini teman-teman bisa menemukan salah satu cara menangkal liak ini gitu ya Miss Ri ya. Jadi setelah itu Miss Ri, ketika itu sudah habis, apakah masih tidak ada gangguan? Setelah itu aman loh, yang aman. Mungkin dia sudah merasakan rasa sakitnya atau dia kapok atau gimana? Ya, saya nanya ke bapak saya kan, kenapa memakai darah? Karena kan seperti yang saya cerita awal itu mereka mencium anak kita berbau darah. Nah di saat mereka minum darah itu mungkin mereka mengira sudah berhasil, maksudnya memakan untuk anak kita gitu itulah. Untuk menangkap anak kita atau gitu, karena mereka mencium anak kita kan masih berbau darah. Bayi baru lahir kan memang berbau darah ya kan, kalau bagi mereka gitu. Jadinya kenapa darah ya seperti itu, karena mereka menganggap itu mereka sudah berhasil. Jadinya mereka untuk keesokan harinya itu nggak ada datang lagi ya, tapi dia nggak merasakan sakit atau apa ya mungkin. Kejadiannya lucu nih Bu ya. Keesokan bapak saya nih sudah mesen, kalau itu sudah kejadian darahnya hilang atau bergeser atau habis, keesokan harinya kalau ada yang datang minta sesuatu, itu kepercayaan loh ya, kepercayaan dari kita yang mengalami. Karena orang ini tidak pernah minta sesuatu ke rumah saya dan ke rumah suami. Kenapa tiba-tiba datang hanya mau minta jahe sedikit? Oh gitu ya. Dan kita kan nggak kaget, sesuai dengan yang apa bapak saya katakan. Nah ini juga teman-teman semua hati-hati ya. Kita namanya orang Bali, mungkin teman-teman semua sudah mengetahui. Jadi kita tetap intinya berdoa ya Mas ya. Berdoa agar kita dijauhi kembali lagi sebuah karma dari kita juga. Tentunya tetap kita bisa menghindari hal-hal ini dengan cara ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, hidup yang dewasa.
Jadi kita agar dijauhi dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, contohnya seperti yang istri sampaikan tadi, memang tidak jauh-jauh ya. Jadi bisa orang terdekat kita pun melakukan hal yang di luar dari apa yang kita pikirkan. Tapi kita tetap sebagai seorang manusia harus bijak di sini. Ya, ya tentunya. Jadi tetap lagu istilahnya jadi nak Bali nyama beraya ragaleh kita. Ya. Jadi apapun itu masalahnya, yang penting kita sudah berbuat baik, pasti hal yang negatif itu tidak akan, walaupun dia awalnya bisa mengganggu kita, tapi pada endingnya dengan ketulusan kita dan kita selalu berdoa, selalu percayaan kepada Allah Yang Kuasa, sehingga itu pasti akan dijauhi. Gitu ya, Mas ya. Baik itu dengan jalan yang baik, dengan cara yang tadi seperti tadi yang disampaikan. Dan ini bukan kita mengajarkan kepada teman-teman hal-hal yang negatif ya. Ini hanya pengalaman saya. Ini adalah pengetahuan agar teman-teman yang lain bisa mengetahui, kita sharing di sini. Dan tentunya intinya ketika ada Lea atau apa di sana, jadi intinya kita tetap berpikir positif. Ya buat ada Lea, mungkin agak nyidang berpikir positif, pasti begitu banyak orang. Ya wajar, nggak masalah gitu. Tapi tetap pada intinya ya kita harus bijak di sini. Gitu, ya. Ya, kalau kita percaya di Bali di mana sih nggak ada. Ya, kalau di Bali kan ya udahlah, ketika kita percaya dengan hukum karma, maka perbuatan baik atau perbuatan buruk itu pasti akan mendapatkan karmanya. Itu ya, Istri. Ya. Lagi, dan intinya kalau doyan ya, walaupun kita tahu dia yang menyakiti kita, kita tidak usah balas dendam. Betul sekali. Jadi kita tidak seperti mereka ya. Kalau kita balas dendam berarti kita seperti mereka, berarti kita Lea juga gitu. Ya, berusahalah kita untuk kembali ke Tuhan. Oke. Siap, Istri? Ya. Istri, waktunya sudah menandakan 12 malam. Jadi ya kita akhiri dulu teman-teman semua. Jadi apa yang disampaikan Istri ini adalah sebuah pengalaman pribadinya yang tentunya teman-teman bisa percaya atau tidak, silakan. Karena di sini murni kita sharing, kita berbagi informasi terkait apa yang dialami oleh Istri, seorang yang memang memiliki kemampuan lebih yang tidak banyak orang bisa memilikinya. Baik, kita akhiri dulu, Istri. Ya. Dukung terus channel ini agar bisa berkembang dan tentunya saya semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dukung channel ini dengan cara LKS, like, comment, dan subscribe. Saya Wayan Budi. Saya Istri. Undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.